Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dan juga sobat unggul TV UMJ. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan selalu sehat dan juga bersemangat dalam menjalani hari-harinya. Amin. Dan selamat menyaksikan kembali acara UMJ Talks kali ini dengan tema Daya Juang Sang Bokator. Yaitu kita akan bincang-bincang dengan atlet bela diri kebanggaan UMJ nih dari Fakultas Pendidikan Olahraga, Ilmu Pendidikan Olahraga, itu Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ, yaitu Yazid Hanif Kurniawan. Halo Yazid. Nih halo Yazid, Kak. halo. Waduh. Yazid bawa apa? Ini kalau kata orang senjata malaikat pencabut nyawa, Kak. Pencabut nyawa, ya Allah. Jangan dong Yazid, aku masih mau ini, ampun. Tapi bener loh, ini kayak kalau di parodi-parodi gitu atau di film-film bentuknya seperti ini kan, iya, kayak Kak, zert gitu ya. Aduh, tapi ini ya alat buat pendukung untuk bokator itu tadi. Jadi nih Yazid ini adalah atlet bela diri yang unik ya pemirsa, namanya tuh adalah bokator, bagian dari seni bela diri ya. Tuh. Nah Yazid, tapi boleh cerita juga dong, bokator itu tuh seperti apa sih, bela diri bokator itu? Jadi tuh bela diri bokator tuh sebenarnya mirip-mirip sama Muay Thai, Kak. Muay Thai. Iya, jadi dia tuh masih saudaraan lah ibaratnya sama Muay Thai, jurusnya mirip-mirip, cuman bedanya di bokator, kalau di Muay Thai itu kan nggak ada artnya. Nggak ada artnya. Sedangkan kalau di bokator tuh ada artnya, ada fighter sama ada art gitu, ada Kak. Itu art. Tuh bokator tuh dari bela diri dari Kamboja. Dari Kamboja. Iya, kalau gitu. Muay Thai kan dari Thailand ya. Oh, iya. Berarti ini untuk artnya? Iya, ini senjata khas Kamboja, namanya pekiak. Pekiak? Iya, pekiak. Oh, pekiak, oh bukan piak ya? Bukan dong. Beda makanan. Dari Jogja itu, Mbak. Dari Jogja, iya. Oh, berarti ini kalau ini untuk yang fighternya atau artnya nih? Atau ini berantem pakai ini? Serem juga ya kalau berantem pakai ini ya? Aduh. Ini untuk artnya, Kak. Untuk artnya. Iya. Oh, kamu berarti yang di artnya? Saya di artnya. Artnya. Oh, berarti bergaya-gaya seperti ini. Betul. Gayanya kayak gini bukan enggak ya? dong. Beda ya. Meragain jurus gitu, Kak. Iya, kayak gimana tuh gayanya misalnya? Ada yang set. Aduh. Set gitu, Kak. Oh, gayanya tetap ini ya, tetap jantan. Iya. Ya. Walaupun art tetap jantan. Art tetap jantan gitu. Oke, ternyata lumayan juga. Aku pikir ini pedang, berarti namanya apa nih tadi? Pekiak, Kak. Pekiak ya, iya. Pekiak, lupa pekiak. Kirain pedang. Kalau pedang mah biasa bela diri biasa kita bela diri, ya. iya. Oke. Nah, kenapa sih kamu kok tertarik untuk bela diri bokator? Ya, kan? jadi tuh namanya aja tuh lucu banget, bokator kan? Iya. Harusnya di depannya ada kunnya juga, Kak. Kun jadi apa? kun bokator. Kenapa namanya. Kok kun bokator? Saya nggak tahu nama aslinya dari sana. Oh, nama gitu. aslinya ada kun bokator. Iya. Kirain kun fayakun. Beda dong. Iya. Saya tertarik sama bokator tuh awalnya ikut itu, Kak, seleksi dulu, seleksi nasional. Jadi tuh sebelum saya jadi pelatnas, itu tuh ada seleksinya dulu. Seleknas namanya untuk persiapan ini. Jadi tuh banyak dari cabur-cabur lain juga, Kak, yang ikut bokator. Ada dari wushu, ada dari boxing, ada dari silat gitu. Tapi kalau yang artnya itu kebanyakan dari silat begitu. Karena artnya tuh mirip-mirip sama art silat gitu. Oh, art silat. Iya, jadi nggak kaget. Kamu berarti ikut bokator tuh dari kapan? Saya ikut bokator itu dari bulan November 2022. 2022, berarti baru dong? Iya, baru 5 bulan, Kak. Oh, atau bidang olahraga ini juga baru mulai banyak ikut-ikut pertandingan gitu? Iya, untuk bokator ini baru ini, Kak, baru ada di SEA Games tahun ini. SEA Games tahun ini? Iya, baru di pertandingan karena kan SEA Games tahun ini kan di Kamboja. Jadi ini tuh bela diri khas Kamboja. Menampilkan khas Kamboja. Oke. Nah, kalau kamu kan tadi kalau art ini kan ada basicnya dari silat nih. Berarti kamu sebelumnya juga ikutan bela diri silat? Iya. Apa tuh? Saya tuh sebelumnya dari tapak suci. Tapak suci, wah berarti ini kader tapak suci juga saya nih. Saya kader tapak suci. Sahabat Unggul. Alhamdulillah saya ikut tapak suci itu dari kelas 3 SD, Kak. 3 SD? Iya, di SD Muhammadiyah 4. Udah pendekar dong jangan-jangan nih. Oh, udah belum. Saya masih kader. Gitu. Jadi sebelumnya kan dari tapak suci, terus ikut beberapa kejuaraan, saya punya basic, terus ikut seleknas untuk SEA Games ini di bokator. Alhamdulillah lolos gitu, Kak. Lolos ya. Dan karena ini baru, berarti saingannya juga masih sedikit ya? Masih sedikit, Kak. Alhamdulillah. Ya. Okay. Jadi peluangnya cukup besar. Cukup besar ya. Iya. Alhamdulillah. Dan kayaknya kalau jadi temen-temennya Yazid nih tenang kali ya kalau jalan sama Yazid ya. Bisa jadi, Kak. Kalau macam-macam jangan main-main. Satset. Mau keluarin jurus yang mana nih? Jurus silat atau jurus tinggal pilih, Kak. Tinggal pilih. Ya. Oke. Nah Yazid, karena ini kan berarti first time kamu kan ya, experience kamu di bokator. Tapi boleh juga dong sharing pengalaman kamu di silat sebelumnya. Kamu misalnya udah
raih prestasi apa aja gitu? Jadi sebelumnya kan saya di silat. Saya tuh udah pernah ngikutin beberapa kejuaraan ataupun kayak yang paling terkesan tuh kayak pernah saya jadi delegasi Indonesia untuk ngenalin pencak silat ke luar negeri Kak, di Arab Saudi waktu itu. Wow, di Arab Saudi. Alhamdulillah saya sempat umroh juga Kak. Alhamdulillah. Sempat umroh juga. Jadi waktu itu tuh di Arab Saudi Raja Salman tuh ngadain festival, namanya Festival Janadriyah. Nah itu saya jadi delegasi Indonesia untuk ngenalin pencak silat. Terus selain itu juga saya pernah ikut festival olahraga nasional Fornas di Kalimantan Timur di Samarinda. Enak dong ya kamu jalan-jalan ya? Alhamdulillah. Arab Saudi, Kalimantan Timur. Aku mau juga deh, masih bisa nggak ya? Ayo nggak bisa kayaknya. Alhamdulillah pernah ke Samarinda. Itu waktu itu yang ini kejuaraan lomba. Saya ikut 2 kategori. Alhamdulillah. Yang satu saya ikut double ganda. Itu saya dapat perak. Yang satu lagi saya ikut berkelompok namanya Kak. Jadi geraknya bareng-bareng. Itu saya alhamdulillah dapat perunggu. Begitu. Terus saya juga pernah ikut kejurnas mahasiswa ngewakilin UMJ di UNJ kemarin. Alhamdulillah saya juara 3. Terus itu saya ikut 2 kategori juga Kak. Juara 3 sama juara 2 lagi. Begitu. Gitu, luar biasa. Ada nggak sih tipsnya? Kan kamu sering ikut kejuaraan nih. Terus kamu juga berhasil tadi dapat perak, dapat juara. Sugesti apa yang kamu tanamkan dalam diri supaya bisa nih menang nih gitu? Karena kan pasti kan bertandingnya banyak juga kan dari universitas yang lainnya, terus yang jago-jago juga gitu, gimana tuh? Kalau misalkan nih Kak lagi bertanding nih, terus saya misalkan nomor urut 3, nomor urut 4 gitu. Kan nomor urut 1, 2, 3 kan pasti ada tuh kan. Itu kan pasti yang bagus-bagus kan, pilihan dari masing-masing kampus yang udah bagus-bagus lah. Saya tuh nyemangatin diri saya sendirinya tuh, masa dia bisa, saya nggak bisa gitu. Jadi bikin semangat gitu Kak. Harus bisa ngelebihin dia malah harusnya gitu. Jangan down ya. Iya, nggak boleh down. Walaupun misalnya yang nomor-nomor awal itu yang bagus-bagus gitu, tapi tetap kita justru malah biasanya kalau nomor-nomor terakhir itu kan ada kesempatan kan, kita jadi bisa lihat nih, dia kayak gini, berarti kita bisa ini di sini. Jadi gitu kita tuh bisa evaluasi juga Kak, misalkan yang nomor urut 1, 2, 3-nya itu salah nih di sini, salah di mana. Saya bisa evaluasi, ini saya harus di sini, tekenin di sini gitu. Keren. Tapi pernah cedera juga nggak? Kayak misalnya luka-luka ringan atau parah gitu? Nih saya di sini. Oh ya? Iya, kenapa tuh? Di sini saya kena golok. Aduh. Sama di kepala juga. Banget ya? Sama di kepala. Di kepala saya juga kena golok juga. Oh, itu ketika latihan bokator atau ketika lagi latihan silat? Silat. Yang di kepala saya kenanya di Samarinda kemarin. Samarinda. Tapi nggak kapok tuh, orang tua gimana? Ya orang tua takut. Kaget. Pas pulang tiba-tiba ada perban di sini. Aduh, iya. Tapi alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. Cukup memuaskan gitu, ya, raih juara ya. Iya, alhamdulillah. Oke, kita akan bincang-bincang lagi nih, tapi kita simak dulu nih ya yang berikut ini. Pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, kembali lagi dalam UMJ Talks. Kita lanjutkan kembali nih pembahasan mengenai bokator. Cabang olahraga yang unik dan juga menarik nih untuk kita bahas ya, Yazid ya. Nah, Yazid, kamu nih sekarang jadi semester berapa? Semester 6 Kak. Semester 6, iya. Wow, lagi aktif-aktifnya ya. Lagi seneng-senengnya. Lagi seneng-senengnya gitu ya, udah dapet feel-nya gitu. Sebagai mahasiswa, apalagi juga sebagai atlet bokator nih. Iya, betul. Oke, kamu ikut ini, organisasi kemahasiswaan atau apa gitu? Kalau untuk organisasi kemahasiswaan saya ikut cuman ini Kak, Ortom. Tapak Suci. Iya, alhamdulillah saya masuk. Terus lanjut tuh lah ya, tadi dari tetap SD. Lanjut dari SD. Terus alhamdulillah saya masuk di kepengurusan di Tapak Suci di bidang 2, bidang prestasi. Bidang prestasi. Iya, pembinaan prestasi. Wah, anak buahnya Pak Septa nih berarti ya. Pak Septa kan pendekar Tapak Suci nih, kadernya nih Pak. Iya, oke. Terus kamu bagi waktunya gimana tuh biar akademiknya jalan terus, prestasi juga jalan terus. Tapi mahasiswa kan juga kadang-kadang perlu have fun lah ya. Iya. Gimana tuh? Jadi kalau saya ngebagi waktunya antara kuliah sama latihan itu kan saya kan semester 6. Semester 6 tuh lagi KKN sama udah mulai senior lah ya. Iya, udah mulai kegiatan-kegiatan di luar, KKN dan lain-lain, magang gitu-gitu. Nah, itu kan kuliahnya jadi online Kak, dialihin ke online. Jadi saya alhamdulillah
bisa beberapa mata kuliah yang nggak bentrok sama latihan. Ada yang nggak bentrok saya ikut gitu. Alhamdulillah. Jadi masih dikasih kesempatan untuk kuliah gitu. Iya ya, masih aman lah ya. Masih aman waktunya Kak. Latihan juga aman. Iya, ya. masih jadi kebagi dua-duanya aman. Kebagi dua-duanya aman. Oke. Nah, kamu kalau di UMJ ini, UMJ kan termasuk kampus yang mendukung mahasiswanya untuk juga berprestasi di jalur non akademik ya, apalagi atlet nih ya. Iya. Nah, bentuk dukungan UMJ buat kamu nih seperti apa? Alhamdulillah untuk dukungan dari UMJ sendiri benar-benar mendukung, sangat mendukung. Saya juga sangat senang menjadi mahasiswa di sini karena di UMJ ini nggak membatasi Kak, nggak membatasi saya jadi atlet yang harus gimana-gimana. Terus alhamdulillah saya juga punya Kaprodi yang cukup mendukung kegiatan-kegiatan saya. Siapa nih Kaprodinya? Bapak Dobi, terima kasih Bapak Dobi, dan juga Bapak Dr. Septa dan Bapak Rektor, terima kasih banyak atas segala dukungannya untuk agar saya dapat berusaha semaksimal mungkin di SEA Games ini. Gitu. Baik, oke. Kalau dari kampus UMJ, apa sih yang kamu suka? Yang saya suka dari kampus UMJ itu dukungan terhadap mahasiswa-mahasiswanya Kak, yang tidak membatasi setiap kegiatan-kegiatan mahasiswanya. Masya Allah. Begitu, baik itu secara akademik dan non akademik, kampus UMJ itu selalu mendukung gitu Kak. Oke, ya. Kalau makanannya ada nggak jajanannya mungkin kamu kangen nih, yang enak banget nih di UMJ gitu. Jadi kalau jajanan saya punya jajanan paling mantep Kak. Apa tuh? Itu jajanan otak-otak di samping gerbang Kak. Wah, ntar saya otak-otak cari gerobak ya. biru, the best. Oh, the best ya itu ya. Saya mau cobain juga tuh. Gitu, mahasiswa baru juga boleh tuh cobain otak-otak. Rekomendasi. Andalan tuh ya, andalannya Azid. Oke. Nah, terus apa? Kamu mungkin ini bisa sharing juga tentang prestasi tadi udah ya. Pengalaman yang berkesan udah. Kalau dari guru-guru favorit UMJ deh tadi selain Pak Dobi. Pak Dobi, Pak Al, dosen pembimbing saya. Dosen pembimbing. Itu the best. Oh iya udah mulai ini ya? Iya. Nanti mau apa? Mau bikin tugas akhir apa? Aduh, saya belum kepikiran. Tapi dosen pembimbing akademiknya iya, tadi Pak Al itu ya? Al. Oke. Nah, sebagai mahasiswa berprestasi juga nih dari UMJ, kira-kira rencana kamu 5 tahun ke depan apa nih? Untuk rencana saya 5 tahun ke depan tuh saya mau lulus dari UMJ, semoga tepat waktu, amin. Dengan nilai yang terbaik, amin. Begitu. Terus saya mau rencananya sih, misalkan saya tetap jadi atlet, saya mau punya prestasi sebanyak mungkin, gitu. Yang enggak yang cuman sebatas ini aja terus selesai, saya mau tetap lanjut. Terus alhamdulillah nanti misalkan saya udah selesai jadi atlet, saya mau ikut penataran pelatih gitu Kak. Saya mau jadi pelatih. Naik tingkat jadi pelatih. Iya, jadi pelatih. Saya mau jadi pelatih yang udah sertifikasi tapi Kak. Begitu. Habis itu saya mau punya kerjaan tetap. Terus kalau misalkan dikasih kesempatan gitu, saya mau kuliah S2 di luar negeri. Amin. Amin, kita aminin ya pemirsa ya. Oke, nah kita pengen tahu juga nih motivasi kamu untuk berprestasi apa sih? Kalau motivasi saya, yang jadi motivasi saya buat terus berprestasi itu keluarga, paling utama keluarga, terus teman-teman, keluarga, terutama nih keluarga yang selalu mendukung saya nih Kak. Kayak misalkan kan saya sekarang di mes, terus kalau misalkan saya pulang gitu Sabtu Minggu, itu keluarga kayak selalu, ayo Ajit semangat lagi latihannya, udah kalau misalkan capek atau apa, telepon ke rumah nggak apa-apa, ceritain apa masalahnya biar nanti latihannya semangat lagi, biasanya saya begitu. Terus teman-teman tuh biasanya pasti nyemangatin Kak, misalkan kalau lagi pulang Sabtu Minggu, kan sekarang di mes, pulang Sabtu Minggu, itu kan main kan sama teman-teman juga pasti nyemangatin, ayo Jit, bisa gitu. Nanti SEA Games pulang bawa emas, amin. Begitu pasti Kak. Iya. Terus orang-orang terdekat. Ya. Iya. Oke. Tapi pernah nggak sih ngerasa down misalnya juga kamu mengalami kekalahan gitu, walaupun sebagai atlet kita tahu nih pasti kan atlet kan daya juangnya tinggi gitu kan. Tapi ketika kamu down, apa yang kamu lakuin gitu? Saya di Bokator ini kan awal-awal tuh kan saya dari silat terus pindah ke Bokator, jadi kan saya rada sedikit kaget kan. Berarti dari UMJ perwakilan Bokator kamu aja nih ya? Ada 3 Kak. Ada 3, iya. Ada 3. Okay. Kan awal-awal kaget kan, karena kan pegang senjata juga, main senjata. Itu tuh awal-awal saya main ini
ada 7 Kak, 7 senjata ini yang patah sama saya. Wow. Iya. Kamu ngapain? Karena kan gerakannya ada gerakan ngelempar kan. Ngelempar. Iya, gerakan ngelempar. Aduh serem juga ya ngelempar. Iya, dilempar. Gitu ya. Tangkep. Terus kadang-kadang kaki juga suka kena ketusuk gitu Kak. Aduh. Kan tajam kan ujungnya. Gitu, itu saya sempet sampai stres Kak. Stres karena ini nggak ketangkep-tangkep, udah latihan sebulan 2 bulan nggak ketangkep-tangkep. Terus alhamdulillah. Terus sampai rusak jadinya, sampai 7 kali ganti. Iya, 7 kali ganti alat. Iya. Terus saya punya cara sendiri kan, misalkan latihan jam 3, saya jam 2 udah harus di venue latihan. Jadi saya latihan lempar-lempar sendiri gitu, walaupun cuma sendiri tapi nggak apa-apa. Terus alhamdulillah sekarang udah ketangkep terus Kak. Udah ketangkep terus ya. Jadi tapi ketangkepnya nggak salah kan? Bagian yang ini bukan aman, bagian Kak? yang gitu, aman. Karena serem juga ketika ditangkap itu kan ada bagian yang tajam. Iya. Kadang-kadang emang suka ketangkep yang tajamnya juga, tapi aman. Aduh, tapi aman ya. Iya. Alhamdulillah. Oke. Nah, kalau latihan kamu tuh dari jam berapa sampai jam berapa? Atau seminggu berapa kali? Kalau seminggu berapa kali? Nggak tahu ya, banyak ya Kak. Banyak Tapi ya? kalau sehari saya latihan tiap hari. Enggak, tiap hari? Iya. Oh. Sehari saya latihan 3 kali. Jam pagi jam 5:30 sampai jam 7, terus jam 8:30 sampai jam 10:30. Habis itu jam 2 sampai jam 4. Setiap hari begitu latihannya. Banyak juga ya. Iya. Keren, tapi seru ya. Seru Kak, alhamdulillah udah bisa nikmatin. Kalau sharing pengalaman seru lagi dong, tadi selain sempat kena yang di sini dan di sini, itu kan pengalaman yang agak-agak sedih ya. Kalau pengalaman yang seru, yang seneng gitu Kalo apa tuh? Pengalaman senengnya Kak, kayak misalkan jadi juara waktu lagi latihan nih, misalkan latihan udah capek, kayak waktu kejuaraan dunia, saya pernah ikut kejuaraan dunia tapak suci di Solo waktu itu beberapa negara ikut. Itu latihannya benar-benar yang capek banget Kak. Jadi kan sebelumnya latihan bulan puasa itu latihannya sore. Itu tuh kan lagi puasa, lagi aus-ausnya. Tapi pas lagi tandingnya nih, saya ngerasa saya tampil dengan maksimal gitu. Itu yang bikin saya seneng Kak, sensasinya di situ. Sensasinya. Iya, jadi pas latihan udah capek-capek nih, masa iya saya mau kalah gitu. Harus tampil semaksimal mungkin. Optimis aja gitu. Harus optimis gitu. Tapi jangan lupa berdoa juga Kak. Berdoa juga ya. Begitu. Terus pas selesai tampil, alhamdulillah tampilnya maksimal. Terus pelatih juga ngomong, "Aji tampilnya udah bagus, alhamdulillah." Karena kita juga berasa ya ketika berasa Kak, mempersiapkan yang terbaik, terus ternyata hasilnya juga maksimal. Apalagi kan usahanya udah lama nih, usaha panjang. Terus pas penampilan, pas di puncak itu udah tampil udah semaksimal mungkin, itu rasanya sensasinya tenang banget Kak. Terbayarkan banget ya. Iya. Oke, luar biasa sekali perjuangan dari Yazid ini dalam meraih prestasi di bidang bela diri. Oke, kita akan bahas lagi ya Yazid ya. Tapi kita lihat dulu nih yang satu ini. Mirsa TVmu dan Sobat Unggul TV UMJ, kembali lagi dalam UMJ Talks dengan tema Daya Juang Sang Bokator, yaitu Yazid nih ya. Yazid, boleh kita bahas nih foto-foto kamu nih, lagi acara apa nih, kejuaraan apa Yazid? Kalau yang ini saya di Porprov Jawa Barat kemarin. Alhamdulillah saya bawa nama Kota Bekasi. Ini saya bawa UMJ di Kejurnas. Ya. Oh, sudah gabung di UMJ ya? Udah gabung di UMJ. Di Kejurnas mahasiswa. Ini di Porprov juga sama. Porprov juga. Porprov kemarin. Okay. Nah ini harus pakai itu ya, Yazid ya? Iya. Apa celak ya? Iya, mata. Jadi biar kalau lebih silat jelas atau gimana Yazid? Jadi kalau silat tuh kayak ada make upnya Kak. Oh. Jadi biar pakai lipstick hitam. hitam. Terus pakai ini eyeliner di sini. Biar kenapa tuh Yazid? Soalnya kan di silat tuh yang dinilai tuh ada penghayatan kayak apa namanya? Wiraga, wirasa, wirama. Nah jadi itu tuh biar kayak gininya dia harus menghayati gitu biar ya. ekspresinya gitu dinilai gitu juga. Biar kelihatan, misalkan nih gerak ini harus senyum apa harus ekspresi serem. Garang gitu, harus serem ya. Begitu. Oh gitu, oke. Nah ini tadi 3 tuh tadi ya. Iya, bertiga. Iya. Yang ini anak UMJ. Itu anak UMJ juga. Ini saya lagi tryout di Jakarta Selatan. Jadi waktu itu persiapan event Porprov. Nah, jadi ada persiapan biar buat jam terbang, biar nambah jam terbang. Jadi saya ikut tryout di situ. Gitu. Oh, oke, luar biasa. Nah, berarti sekarang nih karena si Bokator ini adalah baru nih ya, baru hadir juga untuk di SEA Games. Persiapan kamu apa aja tuh?
Kalau persiapan saya dari bulan November ya Kak. Jadi bulan November sampai Desember tuh basic. Jadi mulai dari cara nyerangnya, cara penggunaan senjata, pemegangan senjata. Biasanya tampil tuh berapa menit sih? 2 menit Kak. 2 menit aja, Iya, wow 2 cepet menit ya. aja, Tapi cepet. harus bisa dimaksimalin tuh ya. Gimana? Jadi cara pegangnya? Cara pegangannya, terus latihan ngelemparnya. Terus ada juga kan kita latihan gak cuman teknik juga kan, ada juga latihan fisik. Yang latihan fisiknya tuh yang benar-benar bisa sampai muka pucat gitu. Terus terus abis selain latihan fisik juga ada Sampai latihan muka pucat emang kenapa? capean. Terus ada gym juga, latihan di gym gym buat juga ya. buat latihan otot gitu. Karena kan saya latihan megang senjata itu juga harus butuh yang otot yang kuat juga kan. Begitu. Terus bulan Januari sampai sekarang itu udah mulai pemantapan Kak, pemantapan gerak. Jadi kayak penampilan 2 menit sampai pakai kostumnya. Jadi tuh bokator tuh kostumnya nggak begini Kak, nggak kayak silat gitu. Bokator tuh ada kostum sendiri. Seperti apa tuh? Di sini nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada fotonya ya? Iya. Kayak pakai gimana tuh misalnya? pakai ini tali tambang diikat Pakai di sini, tambang. iya di unik sini, ya? iya di tangan diikat di tangan, terus pakai ikat kepala, pakai ikat kepala. sama pakai celananya tapi celana pendek gitu. Celana pendek, Iya. selutut gitu. Selutut, iya. Selutut Begitu gitu. Kak. Iya. Terus penampilan simulasi Kalau perlombaan. ini ya pakai ada sepatu khusus atau apa? Nggak ada. Pakai sendal. Nyeker. Oh nyeker gitu. Iya, nyeker. Iya. Terus kayak ikut tryout, try-in gitu. Pernah tryout ke Bandung. Itu yang tanding, yang fighternya tryout, yang artnya tuh penampilan buat jam terbang gitu. Terus kayak banyak Kak macam-macam di latihannya. Kayak ada yang dipotong per jurus, per menit gitu. Per menit Iya. gitu. Menarik lah ya pokoknya ya. Iya. Seru banget. Nah, sekarang kita main games ya. Oke Kak. Games ciri khasnya UMJ Talks nih. Namanya Yuk Pilih. Pilihnya cepat, tapi kasih alasan juga nanti. Siap. Nih, yang pertama, menekuni buat kator saja atau coba cabang olahraga baru? Coba cabang olahraga baru. Wow, ternyata mau coba cabang olahraga baru nih. Cabang olahraga baru apa? Masih silat juga atau yang lain? Yang lain Kak, tapi nggak tahu, apa tuh? belum tahu sih apanya. Tapi saya pengen coba nekunin olahraga baru gitu, karena gitu. kan kalau misalkan, Tantangan ya? iya, jadi menantang diri sendiri. Wih, Gitu, contohnya Kak. apa nih misalnya? Apa lari atau Kayak- renang atau apa? Misalkan kayak karate, Heeh. tuh karate, taekwondo ya, karate, tapi yang iya. masih bela diri, Masih bela diri ya. Kak. Cuma ada beda-beda dikit Iya, lah ya. beda-beda dikit. unik ya. Karena kan biar saya juga nggak cuma di silat sama di bokator doang, punya wawasan di luar biar juga. tahu ya. Iya, biar tahu. bedanya apa? Atau Bedanya- kalau ketemu musuh, oh dia nggak mempan pakai jurus ini, bisa pakai pakai jurus yang ini, lain. gitu, Kak. Biar banyak Jadi pilihan, ini nah. canggih ya semuanya. Oke, Begitu. semua jurus dikuasain. Betul. Oke. Nah, yuk pilih nih lawan bokator yang kurus tapi lincah atau yang berbadan besar dan kuat. Kurus tapi lincah dah. Oh ya, Iya. kenapa bukannya susah kalau lincah, berkelit gitu? Ya, tapi kan kalau ditunjuk nggak ini Jatuh Kak. ya. Jatuh. Kalau berat kayaknya aduh ketiban Iya. nanti berat. Minimal sekali kena nih. Bisa ya. Sekali. Gitu. Oke, bisa. Ya, nah ini terus selanjutnya menang kejuaraan internasional 1 kali atau nasional berkali-kali? Nasional berkali-kali deh Kak. Nasional berkali-kali. Iya. Nanti siapa tahu bisa tetap internasional. Iya kan gitu kan, misalkan saya ikut kejuaraan nasional berkali-kali, tiba-tiba saya dipanggil lagi buat di platnas lagi gitu kan, bisa Dan internasional. juga enak ya, jadi hadiahnya kan berkali-kali. Iya, ya. dia berkali-kali, nggak cuma sekali. Nggak cuma sekali. Begitu. Oke, sip. Nah, terus hadiah kejuaraan untuk kuliah tinggi atau berangkatkan orang tua ke tanah suci? Berangkatkan orang tua ke tanah suci. Masya Allah, mulia sekali ya Zid. Masya Allah. Ya, semoga dijabah ya. Amin. Amin. Orang tua dan juga Yazid yang ntar bisa ke Iya. tanah suci ya. Betul. Amin. Oke. Amin. Ya Yazid, pengen tahu Yazid apa prinsipnya atau moto hidupnya apa sih? Moto hidup saya disiplin, sukses. Wih, Gitu. disiplin sukses. Iya. Oke, nah boleh bagi juga dong tips-tipsnya buat temen-temen nih yang mungkin masih dalam proses pencarian jati diri, pengen berprestasi seperti Yazid juga, seperti apa hingga bisa sekarang ini gitu. Buat teman-teman nih yang masih merintis dari awal, kalian tuh mulai dari bawah untuk mendaki sampai ke puncak tuh nggak mudah. Makanya jangan lupa doa, ikhtiar, tawakal. Selalu libatkan Allah di setiap langkah kita semua. Gitu. Soalnya kalau kita nih udah berusaha semaksimal mungkin,
Kita udah latihan sekenceng-kencengnya, sekeras-kerasnya, tapi kita nggak doa, itu bakal sia-sia gitu Kak. Karena kita nggak melibatkan Allah di setiap langkah kita. Begitu Kak. Memang luar biasa ya. Ini atlet UMJ ini tidak hanya berprestasi akademik tapi juga islami. Seperti slogan kuliahnya ya kan, modern, terkemuka dan islami. Iya Kak. Contohnya nih Yazid nih. Oke, Yazid juga pesan-pesan atau harapan untuk UMJ sebagai kampus tercinta Yazid apa? Untuk UMJ, saya harap UMJ lebih mendukung lagi, sudah mendukung tapi semoga lebih mendukung lagi untuk atlet-atlet yang sedang merintis dari awal. Terus semoga UMJ lebih maju dari segi pendidikannya, dari segi terus lebih mendukung kegiatan mahasiswanya dalam kegiatan akademik maupun non akademik. Begitu. Oke, beasiswa juga ya? Iya betul, beasiswa juga. Oke, terutama untuk atlet berprestasi. Iya Kak. Amin. Amin. Baik, terima kasih Yazid atas sharing-sharingnya, pencerahannya, tips-tipsnya untuk Sobat Unggul TV UMJ, juga pemirsa TVmu semuanya. Sukses terus ya Yazid ya. Siap Kak. Dan juga berkah berlimpah. Amin. Ya, amin. Terima kasih Yazid. Siap Kak. Dan pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul UMJ, terima kasih sudah menyaksikan UMJ Talks dari awal hingga akhir. Dalam episode ini tentang Bokator, tadi ada ya Juang Sang Bokator gitu. Jangan lupa untuk saksikan terus UMJ Talks hanya di TVmu dan juga TV UMJ. Saya Vini Oliani bersama dengan Yazid, juga seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.